Shalom Bapak Ibu Saudara, waktu rasanya berlalu begitu cepat. Rasanya baru saja kita merayakan Natal tahun lalu. Sekarang kita sudah akan mengakhiri tahun 2023. Saya masih ingat bagaimana di akhir tahun lalu kita dibuat takut dengan berita krisis ekonomi global yang akan terjadi di tahun 2023. Tapi kita lihat jika kita masih ada sampai saat ini adalah bukti anugerah pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Ketika kita menyerahkan situasi yang ada kepada Tuhan, maka ada campur tangan Tuhan atas hidup kita. Kita mau belajar bagaimana ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga, nama Yesus tetap dimuliakan. Bapak Ibu dapat membaca yang akan saya sharingkan ini dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Dalam Matius pertama, dalam Matius 1 ayat 18, Yusuf dan Maria tengah menghadapi konflik. Hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja karena ternyata Maria mengandung sebelum hidup sebagai suami istri. Ayat 18 saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu Saudara, kalau hal seperti ini terjadi, wah pasti ramai. Ya. Yusuf pasti bertanya, bagaimana kamu bisa mengandung? Kan kita belum menikah. Dengan siapa kamu berhubungan badan? Apakah kamu selingkuh? Dan sebagainya. Saya yakin banyak pertanyaan yang Yusuf lontarkan kepada Maria. Saya juga percaya Maria tidak diam saja. Karena jika diam tentunya Maria dapat dianggap bersalah. Maria pasti berusaha menjelaskan dengan jujur apa adanya. Dan wajar juga jika Yusuf bersikap ingin menceraikannya dengan diam-diam. Karena Yusuf adalah orang yang baik. Dia tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum. Demikian Alkitab menjelaskan. Dalam pertengkaran mereka, saya percaya mereka berdoa membawa masalah ini kepada Tuhan. Sebab mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Menyerahkan persoalan kepada Tuhan akan membuat Tuhan campur tangan dalam konflik rumah tangga mereka. Dan Yesus lahir. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi konflik agar Yesus dimuliakan? Yang pertama, kita akan belajar miliki hati yang tulus. Ayat 19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf memiliki hati yang tulus, demikian juga dengan Maria, meski Alkitab tidak menjelaskan hal tersebut. Hati yang tulus adalah kondisi hati yang mengizinkan Allah untuk intervensi dalam persoalan yang terjadi. Memberikan kebebasan bagi Allah untuk memberi petunjuk dan jalan keluar. Hati yang tulus akan segera mengundang Yesus campur tangan dalam hidup kita. Poin yang kedua, miliki hati yang rela melakukan perintah Tuhan. Yusuf setelah dijumpai malaikat Tuhan lewat mimpi, dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan dalam mimpinya. Dalam ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita belajar dari hal ini. Yusuf memilih taat kepada perintah Tuhan dan memilih menghadapi resiko yang akan dihadapinya dalam masyarakat. Yusuf dan Maria adalah contoh pasangan orang percaya yang memiliki ketulusan hati dan memiliki hati yang rela untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Tidak memikirkan resiko, untung atau rugi, menjadi terhormat atau dipermalukan. Mereka tidak memikirkan akan hal itu. Ya. Yang Yusuf lakukan adalah dia langsung melakukan apa yang malaikat Tuhan katakan. Yusuf belajar taat. Ya. Poin yang ketiga yang kita pelajari dari Matius pasal yang pertama ayat 18-25 ini adalah tidak mengambil keuntungan pribadi dari rencana Tuhan. Ya. Ayat 21 mencatat bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yusuf dan Maria sadar benar, Bapak Ibu, bahwa kehidupan yang diwarnai konflik adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sedang menjalani rencana Tuhan. Mereka tidak bersetubuh sampai Yesus lahir. Mereka memiliki penguasaan diri yang hebat. Ya. Dalam masyarakat umum, jika seorang anak lahir, maka biasanya yang memberi nama itu adalah ayahnya atau dari pihak keluarga mereka seperti kakek atau neneknya. Ya. Tetapi yang terjadi pada Yusuf dan Maria ini berbeda. Yesus lahir yang memberi nama Allah sendiri. Kenapa? Karena Yesus bukan anak dari Yusuf dan Maria. Yesus bukan dari benih Yusuf dan Maria. Yesus adalah anak Allah. Allah berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia. Yusuf dan Maria dalam hal ini tidak keberatan. Meskipun Maria sudah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari. Itu sebuah pergumulan yang berat saat mengandung. Harus menjaga anak dalam kandungan dengan baik. Ya. Yusuf dan Maria tidak protes, minta bagian nama marganya dicantumkan pada nama Yesus ya. Biasanya orang Chinese kan begitu ya, ada pakai nama marga gitu ya. Atau paling tidak mereka yang memberi nama, bukan orang lain. Sekali lagi, mereka sangat menyadari siapa mereka. Mereka hanyalah hamba Tuhan. Mereka tidak mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk kepentingan diri mereka sendiri. Lukas 1 ayat 38 berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita juga belajar meresponi demikian. Seumur hidup kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti yang khotbah di gereja saja, yang melayani dalam ibadah saja, bukan. Siapapun dari kita adalah hamba Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, apapun yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan katakan, seharusnya tidak ada perbantahan atau melawan Tuhan. Sikap rendah hati dan taat pada Tuhan, sekalipun dalam konflik, akan melahirkan Yesus, Sang Damai Sejahtera. Akan melahirkan Immanuel. Tetap melahirkan
penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Inilah Natal yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Ada kedamaian, ada perubahan sikap hati. Hati yang penuh konflik diubah menjadi hati yang penuh damai sejahtera. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, dan semoga sharing hari ini membawa berkat bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.